Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Mukidin M.Hum selaku dosen mata kuliah Islam Budaya Lokal dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Zalfa Amalia sebagai pemateri pertama, Muhammad Firman Nur sebagai pemateri yang kedua, dan Ervin Selviana sebagai pemateri yang ketiga, dan saya sendiri Ainus Sofia sebagai pemateri keempat akan menerangkan mengenai pluralitas dan pluralisme agama. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Amalia, NIM 68. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian pluralitas dan pluralisme agama. Pada hakikatnya, pluralitas merupakan realitas dari kehidupan itu sendiri yang tidak dapat dihindari dan ditolak. Karena pluralitas merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaannya harus diakui oleh setiap manusia. Namun, pada kenyataannya, pengakuan ini belum sepenuhnya karena masih terdapat kendala-kendala yang dijumpai di lapangan. Sedangkan pluralisme agama secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai al-ta'adudiyah, al-diniyah. Sedangkan dalam bahasa Inggris berarti religious pluralism. Pluralism berarti jamak atau lebih dari satu. Menurut Malik Toha terdapat 3 pengertian mengenai pluralism. Yang pertama, pengertian kegerejaan. Maksudnya ada 2 maksud mengenai pengertian ini. Yang pertama, sebutan untuk orang yang memegang lebih dari 1 jabatan dalam struktur kegerejaan. Yang kedua, memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan. Pengertian yang kedua adalah pengertian secara filosofis. Maksudnya, sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Pengertian yang ketiga adalah pengertian sosiopolitis atau sistem yang mengakui sistem konsistensi keagamaan kelompok, baik bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek perbedaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pluralitas agama adalah kondisi hidup bersama atau koektivitansi antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengatakan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah perbedaan pluralitas dan pluralisme agama. Pluralitas dan pluralisme sering dianggap sama, padahal keduanya sangatlah berbeda. Pluralitas sendiri adalah kondisi keberagaman, sementara pluralisme berasal dari akar kata plural yang bermakna jamak atau lebih dari satu. Maka pluralisme bisa diartikan sebagai hal yang mengatakan jamak atau lebih dari satu. Secara filosofis, pluralisme bermakna sebagai doktrin bahwa substansi atau hakiki satu atau monoisme, tidak dua atau dualisme, akan tetapi banyak, yakni jamak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk dan bersangkutan dengan sistem sosial dan politik. Sementara itu, kata pluralitas memiliki makna banyak macam, perbedaan, dan keanekaragaman. Pluralitas mengungkapkan fakta bahwa ada banyak sekali keberagaman. Pluralitas keagamaan menegaskan fakta bahwa ada aneka agama dan orientasi keagamaan. Pluralisme merupakan pandangan filosofi yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip, tapi menerima adanya keberagaman. Pluralitas bermakna keberagaman, asal-usul kata keduanya. Pluralisme agama tidak menghendaki keseragaman bentuk agama. Saat keseragaman sudah terjadi,
maka tidak ada lagi pluralitas agama atau religious plurality. Keseragaman adalah sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sekiranya Tuhanmu berkehendak, niscaya kalian akan dijadikan dalam satu umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pluralisme dibangun dalam basis dialog. Bahasa pluralisme adalah bahasa dialog dan perjumpaan, saling menerima dan memberi, serta mau melakukan kritik diri. Dialog berarti berbicara sekaligus bersedia mendengarkan perkataan orang dan umat lain. Proses dialog itu harus berusaha menciptakan pemahaman bersama atas fakta-fakta perbedaan dengan sikap hormat dan saling menghargai. Perlu juga dicatat bahwa dialog berbeda dengan debat. Dalam dialog, target yang hendak dicapai adalah saling memahami, bukan saling mengalahkan seperti di dalam perdebatan. Tidak ada kalah menang dalam sebuah dialog. Inilah makna saat Al-Quran menegaskan bahwa diciptakannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal. Kalimat berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam Al-Quran adalah fakta pluralitas. Sementara untuk saling mengenal atau ta'aruf adalah pemahaman tentang pluralisme. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pluralisme setingkat lebih tinggi ketimbang toleransi. Dalam toleransi sendiri tidak dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman atas yang lain. Sedangkan pluralisme mesti mensyaratkan keduanya. Toleransi sangat diperlukan dalam hubungan antar agama, tapi toleransi tidak cukup kuat dijadikan sebagai landasan dialog antar dan intraagama, sebab budaya toleransi masih rawan dan rapuh untuk disusupi dan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan agama dan politik. Pluralitas dan pluralisme adalah dua hal yang berbeda. Pluralitas sebagai pemberian atau anugerah Tuhan, dan pluralisme bisa diartikan sebagai sebuah prestasi bersama dari kelompok agama, etnis, dan budaya yang berbeda untuk menciptakan sebuah masyarakat bersama. Pluralitas baru bisa menjadi pluralisme apabila masing-masing umat bersedia membuka ruang-ruang berdialog yang sehat dalam perdebatan dan pergumulan yang intensif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara menyikapi pluralisme dan pluralitas dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu tidak mendiskriminasi umat Islam untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Di makalah sudah dijelaskan dan sudah secara tegas dalam Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua yaitu menanamkan sikap toleransi dan koeksistensi keanekaragamaan. Nah, di mana? Karena dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi perdamaian dan keharmonisan. Yang ketiga yaitu mencari titik temu. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam makalah sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu mengajarkan untuk mencari titik temu antara umat Islam dan melakukan dialog aktif dengan umat lain. Sehingga apabila terjadi perselisihan, itu bisa berakhir dengan damai atau harmonis. Yang keempat yaitu bermuamalah secara baik dan hidup rukun. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita semua agar hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati walau dalam bingkai perbedaan. Yang keempat yaitu
tidak mencaci dan menghina orang lain. Karena dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi apa itu toleransi dan menghargai satu sama lain dalam konteks beragama maupun dalam konteks lainnya. Dan di kehidupan sehari-hari pun kita harus menghargai sesama seperti itu. Terus yang terakhir yaitu mengadakan dialog proaktif dan damai. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri menyebutkan atau menegaskan bahwa untuk menghargai umat lainnya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Sikap anti pluralisme agama bukanlah cerminan dari agama Islam itu sendiri. Bahkan agama Islam itu sendiri mempunyai toleran atau sangat menjunjung tinggi sikap toleransi kepada agama lain atau terhadap umat lain seperti itu. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai pro dan kontra pluralisme agama. Terdapat perbedaan mengenai menyikapi nilai-nilai pluralisme agama dari para cendekiawan dan pemikir Islam. Perbedaan tersebut terletak pada cara mendefinisikan pluralisme agama dan pemaknaan teks ayat yang berkaitan dengan pluralisme agama serta klaim kebenaran agama. Yang pertama yaitu definisi pluralisme agama. Nurkhalis Majid dikutip dari Ardian Husaini dalam majalah dakwah edisi nomor 358 tahun 2005 menyatakan bahwa pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi. Dia mengelompokkan menjadi 3 sikap. Yang pertama yaitu sikap inklusif yang beranggapan bahwa agama-agama yang lain adalah jalan yang salah yang menyesatkan bagi pengikutnya. Yang kedua yaitu sikap inklusif, yaitu agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita. Yang ketiga yaitu sikap pluralis yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan. Misalnya, agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Selanjutnya yaitu pemahaman teks ayat yang berkaitan dengan pluralitas agama. Syamsul Hidayat mengungkapkan bahwa para pemikir Islam berbeda pendapat dalam melihat isyarat-isyarat Al-Quran tentang pluralisme keagamaan. Pandangan pertama ini merupakan pandangan yang dominan dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain, yaitu mereka berangkat dari klaim kebenaran atas agamanya sendiri, sementara agama orang lain adalah agama yang salah dan sesat. Isyarat Al-Quran tentang pluralitas keagamaan dan adanya larangan pemaksaan dalam memasuki agama adalah justru untuk menunjukkan kebenaran Islam di atas agama-agama lain. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa menghormati kebenaran-kebenaran agama tersebut. Ayat yang menjadi rujukan pandangan tersebut adalah Al-Quran hanya memerintahkan mengajak mereka kepada akidah Islam dengan hikmah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dan tanpa paksaan yang juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dan sekalipun orang-orang non-muslim itu tetap kepada akidah mereka, hak-hak mereka dijamin oleh hukum syariah yang ditetapkan secara sama sehingga seluruh warga bersama kedudukannya di hadapan hukum syara. Pluralitas pernah diteladani oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad bukanlah
upaya untuk melegitimasi agama resmi saat itu dan bukan pula alat pemaksa agar orang-orang memeluk Islam. Dalam hal toleransi, Nabi Muhammad pernah memberikan suri tauladan yang sangat inspiring di hadapan para pengikutnya. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan dan bahkan diusir dari Mekah. Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kembali ke Mekah. Peristiwa tersebut biasa disebut dengan Fathu Mekah. Dalam peristiwa penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya. Peristiwa ini sangat memberikan inspirasi dan kesan yang sangat mendalam terhadap penganut agama Islam dimanapun mereka berada, dan Nabi telah memberikan contoh konkret dan sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan pluralisme keagamaan yang amat real di hadapan umatnya. Selanjutnya yaitu truth claim, kebenaran agama. Pandangan yang sepakat adanya truth claim berpendapat bahwa sebagai penganut agama, manusia tidak akan mengetepikan hubungan kitab suci dengan truth claim. Agama tanpa truth claim ibarat pohon tanpa buah. Tanpa adanya truth claim yang oleh Whitehead disebut dogma atau Fazlur Rahman disebut normatif, maka agama sebagai bentuk kehidupan yang distinktif yang akan punya kekuatan simbolik yang menarik pengikutnya. Klaim kebenaran bagi agama adalah suatu yang dialami atau natural. Lebih dari itu, ia merupakan esensi jati diri dari sebuah agama. Oleh karena itu, solusi apapun yang dimaksud untuk menyelesaikan problem pluralitas klaim kebenaran yang sangat bertentangan tidak boleh mengganggu gugat keunikan dan eksklusivitas ini, baik dengan cara reduksi, distorsi, relativasi, apalagi dengan negasi, sebab hal ini akan membunuh karakter jati diri agama itu sendiri. Dengan demikian, Islam telah memberikan plurality of law, di mana setiap pemeluk agama menikmati pemerintahan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa klaim kebenaran dan eksklusivisme secara sepihak dicela oleh Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 113. Sebaliknya, Al-Quran mengajarkan inklusivitas dalam beragama yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 84. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa adanya perpecahan dan perbedaan agama tersebut disebabkan oleh wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh para nabi. Yang ini merupakan sunnah dan rahasia Allah. Al-Quran mengajarkan paham kemajemukan keagamaan. Ajaran ini tidak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuk yang nyata sehari-hari. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.